Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya Rahayu. Sahabat pembelajar, para guru hebat di seluruh Indonesia. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putu Pandey Suartama. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Luwu. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Sanggalangi 1 Atap. Perlu diketahui bahwa fasilitator guru penggerak yang saat ini mendampingi saya di ruang kolaborasi, kemudian sharing tentang pendidikan guru penggerak yaitu Ibu Rianingsih, SPDMM. Kemudian pengajar praktiknya adalah Abdul Qadir, SPDMM. Jadi ada Bapak Abdul Qadir, SPDMM. Beliau merupakan pengajar praktik. Baiklah, pada kesempatan kali ini melalui channel Guru Terdepan GPC, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual sehubungan dengan modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengolahan sumber daya. Nah, pada modul 3.2 ini, di mana calon guru penggerak diminta untuk melakukan kegiatan analisis video tentang visi dan prakarsa perubahan, kemudian mengidentifikasi kegiatan berdasarkan unsur baja, merupakan alur baja, yaitu pendekatan apresiatif baja. Kemudian mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dan serta menganalisis modal utama yang dapat dimanfaatkan. Baiklah sahabat pembelajar, para guru hebat di seluruh Indonesia, untuk dapat kita saling berbagi mengenai analisis video ini, saya cantumkan link video di deskripsi channel saya ini. Silahkan nanti kita saling berbagi dengan menganalisis video yang sudah saya cantumkan di link deskripsi. Baiklah, setelah saya menganalisis video pada LMS guru penggerak ini, saya melihat dan memperhatikan bahwa di mana visi sekolah yang bisa dimunculkan adalah bagaimana terwujudnya murid yang mandiri, kreatif, dan kolaboratif dengan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Saya ulangi bahwa visi yang bisa saya munculkan berdasarkan video tersebut adalah terwujudnya murid yang mandiri, kreatif, bergotong royong, berkolaboratif dengan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Nah, bagaimana menciptakan sekolah yang nyaman dan menyenangkan? Yuk terus ikuti video saya. Nah, kemudian bagaimana prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru sesuai dengan tayangan video tersebut? Tentu guru di situ ingin mewujudkan sebuah prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan yang bisa dimunculkan berdasarkan visi tersebut adalah mewujudkan perubahan, dalam hal inilah mewujudkan murid yang mandiri, kolaboratif, dan kreatif dengan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Saya ulangi lagi bahwa mewujudkan murid yang mandiri, kolaboratif, kreatif, bergotong royong dengan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Nah, hasil analisis terhadap video praktik baik tersebut berdasarkan pada alur baca
sebagai berikut. Tahap pertama di mana sesuai dengan alur baca, yaitu baca, dari kata baca. B itu adalah buat pertanyaan, A itu adalah ambil pelajaran, G itu adalah gali mimpi, kemudian J itu adalah jabarkan rencana, dan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, baiklah sahabat pembelajar, nah kita lihat tahap demi tahap terlebih dahulu ya. Nah, tahap pertama adalah buat pertanyaan utama. Dalam video tersebut, pertanyaan utama yang dimunculkan, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Nah, bagaimana cara kita untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Inilah nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu tentu kegiatan dilakukan berdasarkan video tersebut adalah guru berkolaborasi ya, dengan rekan sejawat, kemudian merumuskan kalimat-kalimat pertanyaan utama. Ya, apa? Itu tentu untuk menciptakan sebuah prakarsa perubahan, membuat pertanyaan pemantik ya, kepada siswa. Ya, bagaimana kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi mereka. Terlihat di mana guru itu menuliskan pertanyaan pemantik melalui papan tulis ya. Dituliskan di papan tulis penyemangat belajar. Ya. Sehingga ketika siswa melihat, wah, ini apa penyemangat belajar gitu ya. Nah, jadi apa-apa yang bisa membuat mereka menjadi semangat untuk belajar ya tentu kelas yang nyaman, kelas yang menyenangkan. Itu merupakan salah satu faktor sehingga siswa kita dapat belajar dengan nyaman sehingga menjadi semangat dalam belajarnya. Baiklah sahabat pembelajar, langkah yang kedua adalah yaitu dalam alur baca, yaitu ambil pelajaran. Nah, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kelas mana yang sudah berhasil membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan. Nah, pertanyaan ini terjawab dengan adanya langkah atau tindakan ya, berupa melakukan observasi ya, kedua kelas ya, di mana tentu kedua kelas ini dianggap berhasil seperti itu. Nah, pertanyaan kedua yang bisa diambil adalah bagaimana cara mengatur kelas sehingga kelas tersebut bisa menjadi nyaman dan menyenangkan. Kan seperti itu ya, itu untuk mengambil pelajaran tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya yang bisa digunakan adalah kegiatan apa yang dilakukan ya untuk mendapatkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Jadi bagaimana, kemudian kegiatan apa yang dilakukan untuk mendapatkan kelas nyaman dan menyenangkan. Apa yang disukai oleh siswa tentang kelas yang menyenangkan tersebut. Kemudian apa yang menyenangkan dari kelasnya mereka sendiri. Apa yang sudah ada, apakah itu menyenangkan atau tidak, kan seperti itu. Kemudian langkah atau tindakan yang diambil oleh guru tersebut berupa kegiatan tanya jawab, yang mereka melakukan kegiatan tanya jawab tentang kriteria kelas yang dikatakan nyaman dan menyenangkan. Ya, dengan cara mereka mengelompokkan, ya mereka melakukan pemetaan, menginventarisasi ya, kelasnya sendiri yang sudah baik dan menyenangkan tersebut. Nah, langkah ketiga dari alur baca adalah gali mimpi. Baiklah Pak Ibu, sahabat pembelajar. Dalam gali mimpi ini kita bisa merumuskan sebuah pertanyaan yang berdasarkan video tersebut adalah bagaimana bayangan seperti apa ya kelas yang nyaman dan menyenangkan tersebut. Ya, jadi guru itu terlihat dia memberikan stimulus kepada siswanya bagaimana kelas yang dinyatakan kelas yang nyaman dan menyenangkan tersebut. Ya, kelas seperti apa yang kalian impikan, kan seperti itu. Kemudian gambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dapat menjadi semangat belajar. Nah, hal ini terlihat dari guru tersebut, ya, di mana meminta siswa untuk dia memejamkan matanya. Ya. Baiklah anak-anak, silahkan memejamkan mata terlebih, bayangkan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Ya. Jadi, siswa membayangkan kelas seperti apa yang mereka inginkan, yang mereka bayangkan, ya, sehingga kelas tersebut menjadi kelas yang nyaman dan menyenangkan.
Nah, langkah lain dengan melakukan kegiatan diskusi kelompok, ya, untuk menggambarkan lingkungan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan menjadi penyemangat dalam belajar sesuai dengan bayangan dari siswa yang dilanjutkan dengan kegiatan presentasi yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian dalam hal itu guru kemudian mencatat informasi-informasi dari siswa tersebut, ya, nanti akan dirumuskan untuk langkah berikutnya. Baiklah sahabat pembelajar, kita lanjut ke langkah yang keempat. Setelah itu baru langkah keempat, yaitu tentu keempatnya adalah di mana menjabarkan rencana. Ya, jadi ada jabarkan rencana. Nah, di jabarkan rencana ini itu terlihat dalam pertanyaan apa yang harus kita lakukan untuk kelas impian. Apa yang harus dilakukan? Kemudian apa yang dibutuhkan ya, untuk mewujudkan kelas impian. Nah, tindakan-tindakan apa yang dilakukan untuk mewujudkan kelas impian tersebut? Tindakan apa yang dilakukan untuk kelas impian kita? Kan seperti itu. Nah, maka tindakan yang dilakukan adalah mereka melakukan diskusi. Ya. Mereka melakukan diskusi dan berkolaborasi dengan murid dalam menginventarisasikan usulan-usulan murid tersebut tentang kelas impian mereka. Ya. Nah, baik Bapak Ibu Guru, sahabat pembelajar yang hebat, kita melangkah ke alur baca yang terakhir, yaitu atur eksekusi. Nah, pada langkah ini, jadi pertanyaan yang dimunculkan bisa kapan waktunya? Ya, karena melakukan eksekusi, ya tentu setelah melakukan rencana, jabarkan rencana, kita akan melakukan sebuah eksekusi. Eksekusi artinya implementasi. Jadi, kapan waktu yang tepat ya, untuk mewujudkan kelas impian kita? Kan begitu. Nah, kemudian menanyakan kesiapan siswa. Nah, apakah siswa kita sudah siap atau belum? Ya, itu terlihat sekali dalam video ya, bahwa mereka bagaimana guru ingin mengetahui apakah siswa-siswanya sudah siap tersebut untuk mewujudkan kelas impiannya ya, yang menyenangkan dan nyaman tersebut. Nah, langkah yang diambil dalam mengeksekusi tindakan adalah dengan membentuk kelompok ya, kelompok kerja ya. Ada yang memberikan yang terdiri dari membersihkan kelas, membersihkan kelas siapa, ya. Kemudian ada membuat hiasan dinding, menyusun bangku, ya, dan sebagainya. Ini merupakan salah satu bagaimana menumbuhkan sikap kegotong royongan kepada siswa. Oleh karena itu dalam visi tadi ada sangkut pautnya dengan bagaimana terciptanya siswa yang menjalin kerjasama, bergotong royong ya, antar satu berkolaborasi ya, seperti itu. Nah, guru setelah itu guru ya memberikan apresiasi ya kepada siswa ya, setelah selesai membuat sebuah ruangan kelas yang nyaman dan menyenangkan, seperti itu. Nah, setelah melihat video, ya, saya melihat di sini bahwa ya, kita sebagai pemimpin pembelajaran memiliki peran yang utama, memiliki peran yang penting ya dalam mewujudkan sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan, kemudian kelas yang nyaman bagi siswa, ya, sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu lebih nyaman dan siswa tentunya bisa menikmati indahnya belajar. Nah, saya melihat di sini peran pemimpin dalam kegiatan tersebut, ya, di mana guru memiliki cara pandang atau paradigma, ya, melalui bagaimana mengedepankan kekuatan yang dimiliki, bukan memunculkan kelemahan-kelemahan yang ada, tetapi bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam hal ini terlihat pada video tersebut bahwa mereka mencari apa kekuatan yang mereka miliki, apa kekuatan yang dimiliki di kelas tersebut.